Yosua menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya? Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya, bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub pasal yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita adalah Allah Maha Kudus tetapi manusia membutuhkan anugerahnya. Setelah Ayub mempertanyakan mengapa orang fasik tampak hidup aman di pasal 24, Bildad tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sebaliknya, ia mengalihkan pembicaraan kepada kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Apa yang dikatakannya tentang Allah sebenarnya benar. Namun sekali lagi, ia menggunakannya untuk menyiratkan bahwa Ayub pasti tidak benar di hadapan Allah. Di ayat 1-3, Allah adalah penguasa yang penuh kuasa. Bildad berkata bahwa Allah memegang kekuasaan. Allah menghadirkan ketertiban di surga. Bala tentaranya tidak terhitung. Terangnya menyinari semua manusia. Ia ingin menegaskan bahwa Allah begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Kita menyembah Allah yang maha besar dan berdaulat atas seluruh ciptaan. Tidak ada kuasa yang dapat menandinginya. Di ayat 4-6, siapakah manusia di hadapan Allah? Bildad kemudian bertanya, bagaimana mungkin manusia benar di hadapan Allah? Ia melanjutkan bahwa bulan saja tidak terang di hadapan Allah. Bintang-bintang pun tidak murni di matanya. Apalagi manusia yang digambarkannya seperti belatung dan ulat. Bildad sedang menekankan betapa kecil dan berdosanya manusia dibandingkan dengan kekudusan Allah. Di hadapan Allah yang kudus, tidak ada seorang pun yang dapat mengandalkan kebenarannya sendiri. Di manakah kesalahan daripada Bildad? Perkataannya tidak sepenuhnya salah. Memang benar bahwa Allah Maha Kudus. Semua manusia telah berdosa. Tidak seorang pun dapat membenarkan dirinya sendiri. Namun kesalahan Bildad adalah menganggap bahwa karena semua manusia berdosa, maka penderitaan Ayub pasti merupakan hukuman atas dosa tertentu. Ia tidak mengetahui bahwa Ayub sedang mengalami ujian yang diizinkan oleh Allah, bukan hukuman atas kejahatan yang disembunyikannya. Pelajaran rohaninya adalah, yang pertama, hormatilah kekudusan Allah. Semakin kita mengenal kebesaran Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia-Nya setiap hari. Yang kedua, jangan memakai kebenaran untuk menghakimi. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan dengan kasih dan kerendahan hati, bukan untuk menyalahkan orang yang sedang menderita. Yang ketiga, tidak seorang pun diselamatkan oleh kebaikannya sendiri. Semua orang membutuhkan pengampunan dan anugerah Allah. Yang keempat, Allah yang maha besar juga mengasihi manusia. Walaupun manusia kecil dan lemah, Allah tetap mengasihi kita. Ia bahkan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Yang kelima, kerendahan hati membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kesadaran akan kelemahan kita bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan mendorong kita bersandar kepada Allah.
Jadi Ayub pasal 25 ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kekudusan Allah serta keterbatasan manusia. Namun pasal ini juga menunjukkan keterbatasan pengertian daripada Bildad. Ia memahami bahwa Allah itu kudus, tetapi gagal memahami bahwa Allah juga penuh kasih, belas kasihan, dan memiliki tujuan yang lebih dalam di balik penderitaan daripada Ayub. Jadi sebagai ayat yang perlu kita renungkan adalah Ayub 25 ayat 4. Jadi bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang lahir dari perempuan itu bersih? Bagi kita yang hidup dalam terang Injil, pertanyaan ini dijawab oleh karya Kristus. Kita tidak dibenarkan karena kesempurnaan hidup kita, tetapi karena anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan rendah hati, mengandalkan kasih karunia-Nya, dan tidak mudah menghakimi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.